cerita romantis SMA tahun 90-an, surat cinta di ujung pagi. Cinta itu kayak hujan di sore hari, datang pelan-pelan tapi bisa bikin hati adem seharian. Hai, kamu, iya kamu yang lagi baca ini, pernah nggak sih ngerasain gimana rasanya nungguin surat balasan dari orang yang kamu suka? Dulu, zaman kita masih pakai surat, nggak ada yang namanya chat atau DM. Kalau mau curhat ya tulis aja di secari kertas, lipat rapi, terus kasih ke temen buat disampein. Terus rasanya jantung kayak mau copot, deg-degan nungguin balasan. Itu loh yang bikin momen-momen kecil terasa besar karena semuanya tuh benar-benar dari hati. Nggak pakai aplikasi, nggak pakai emoji, cuman kata-kata tulus yang bisa bikin kamu senyum sendiri. Begitu deh. Ingat nggak? Waktu itu mungkin semuanya lebih sederhana, tapi nggak ada yang lebih manis dari jatuh cinta di masa itu. Cerita ini tentang gue dan Hasan, tentang surat yang nggak pernah sampai, dan tentang cinta yang seakan abadi meskipun akhirnya harus berakhir. Tapi semua itu tetap jadi kenangan yang nggak bakal terlupakan. Jadi yuk simak ceritanya, karena siapa tahu kamu juga pernah ngerasain hal yang sama. Part 1, Perkenalan Langkah Pertama. Tahun 1995, sebuah pagi yang cerah di sebuah sekolah menengah atas di kota kecil. Bel sekolah berbunyi nyaring, memecah keheningan pagi, memberi tanda bahwa pelajaran akan segera dimulai. Di tengah keramaian para siswa yang berlalu lalang, Ratna, gadis manis dengan rambut panjang yang dibiarkan tergerai, berjalan menuju kelas dengan langkah pelan. Tak ada yang terlalu istimewa dalam penampilannya, hanya seragam putih biru yang sudah mulai usang, namun rapi. Ratna lebih suka duduk di bangku belakang, jauh dari keramaian, tempat dia bisa menulis di buku catatannya tanpa terganggu. Saat dia lewat di depan pintu kelas 3A, matanya bertemu dengan sepasang mata yang sedang menatapnya. Hasan, pemuda dengan jaket kulit hitam kesayangan, celana jeans robek di bagian lutut, dan rambut sedikit gondrong yang selalu membuatnya tampak keren di mata gadis-gadis. Hasan adalah cowok yang paling disukai di sekolah, dengan senyumnya yang lebar dan kelakuannya yang selalu menggoda. Namun, di depan Ratna, dia terlihat berbeda. Tidak seperti biasanya, hanya duduk di pojokan kelas sambil menggigit pensil, tampak serius meski sebetulnya tidak sedang melakukan apa-apa. Perasaan Ratna tiba-tiba berdebar. Ia merasa dunia sekitar mereka seolah berhenti sejenak. Tapi, tentu saja Ratna bukan tipe gadis yang berani mendekati Hasan langsung. Mereka hanya saling pandang dalam keheningan. Ratna cepat-cepat melanjutkan langkahnya ke kelas, tetapi hatinya masih terhanyut oleh tatapan itu. Hari demi hari, Ratna mulai melihat Hasan di sekolah, di kantin saat istirahat, di lapangan olahraga, bahkan di depan kelas saat pelajaran dimulai. Masing-masing pertemuan itu membuat jantung Ratna semakin berdegup kencang. Hasan, yang sering dikerumuni teman-temannya, tidak pernah berbicara langsung padanya. Ratna hanya bisa mengamati dari jauh. Namun ada satu hal yang dia tahu pasti. Ada sesuatu yang mengikat antara mereka, meski tidak pernah ada kata-kata yang terucap. Hingga suatu hari, saat mereka bertemu di tangga sekolah, Ratna merasa dorongan yang sangat besar untuk menulis sesuatu. Ia menulis surat dengan tangan gemetar dan menyelipkannya di buku catatan Hasan. Untuk Hasan baca kalau ada waktu, tulis Ratna, disertai dengan senyuman yang malu-malu. Di dalam hatinya, dia merasa seperti sedang mengirimkan sesuatu yang sangat penting, meski tidak tahu apakah Hasan akan membacanya. Hasan menemukan surat itu di rumah ketika ia membuka buku catatannya. Untuk Hasan, tulisan itu membuatnya tersenyum kecil. Di balik kata-kata yang sederhana, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hasan membuka suratnya, membaca kalimat yang ditulis dengan hati-hati oleh Ratna. Tidak ada janji cinta di dalam surat itu, hanya cerita ringan tentang kejadian-kejadian sehari-hari di sekolah. Namun, surat itu membuat hatinya sedikit lebih hangat. Sejak saat itu, dunia mereka mulai bergerak ke arah yang tak terduga. Part 2, Konflik Surat dan Rasa yang Tumbuh. Setelah surat pertama, Ratna merasa lebih percaya diri.
Setiap hari, dia mulai mengirimkan surat-surat kecil kepada Hasan. Surat-surat itu berisi cerita tentang dirinya, tentang kelas yang membosankan, atau tentang hari yang sangat panas. Ratna mengisahkan semuanya dengan bahasa yang sederhana dan jujur. Tidak ada gombalan, tidak ada janji. Hanya sebuah percakapan yang terekam di kertas. Hasan pun mulai membalas surat-surat itu. Balasannya selalu singkat, kadang penuh dengan humor, kadang juga cerita tentang teman-temannya yang konyol. Setiap kali Ratna menerima surat balasan itu, hatinya berbunga-bunga. Di dalam surat-surat itu, Hasan mulai bercerita lebih banyak tentang dirinya, tentang bagaimana dia merasa kesulitan di sekolah atau tentang pelajaran yang dia tidak suka. Ratna merasa semakin dekat dengan Hasan, meski mereka tidak pernah benar-benar berbicara langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, Ratna mulai merasakan sesuatu yang tidak enak di hatinya. Setiap kali Hasan berbicara dengan teman-teman ceweknya di kantin atau di depan kelas, hatinya merasa sedikit cemburu. Apa dia benar-benar menyukaiku? Pikir Ratna. Tapi dia tak pernah berani bertanya langsung. Dia hanya berharap, semoga Hasan merasakannya juga. Pada suatu hari, saat pelajaran olahraga selesai, Ratna dan Hasan duduk bersebelahan di bawah pohon besar yang ada di halaman sekolah. Tangan mereka hampir bersentuhan dan Ratna merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun mereka tidak berbicara apa-apa, hanya diam, seolah ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ratna menundukkan wajahnya, takut jika dia mengatakan sesuatu yang bisa merusak momen itu. Di dalam hatinya, dia hanya berharap waktu berhenti di saat itu. Akhirnya, Ratna memutuskan untuk menulis surat terakhirnya. Surat itu bukan sekadar cerita biasa, tapi berisi rasa takut dan harapan yang mendalam. Hasan, apa kita bisa lebih dari ini? Aku takut. Kalau kamu tidak merasa sama, tulis Ratna dengan tangan gemetar, berharap surat itu bisa memberikan jawaban atas semua perasaannya yang tak terucapkan. Part 3. Klimaks tangan yang menggenggam. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Ratna menunggu dengan gelisah di ujung koridor sekolah, di tempat yang biasanya Hasan lewat sepulang sekolah. Dia memegang suratnya, menunggu Hasan datang dan memberinya jawaban. Hari itu terasa begitu panas, lebih panas dari biasanya. Setiap detik terasa seperti tahun. Ratna terus melihat jam tangannya, tak sabar menunggu. Akhirnya, Hasan muncul di ujung lorong. Ratna terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, ada rasa yang begitu kuat di antara keduanya. Ratna merasa seperti dunia mereka hanya berdua. Dengan perlahan, Hasan mendekat. Mereka berdiri di depan satu sama lain, tidak ada kata yang terucap. Ratna merasa tangannya gemetar, tapi kemudian dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Hasan meraih tangannya dengan lembut. Tangan mereka saling menggenggam, tidak perlu kata-kata, hanya tatapan. Ratna merasa seluruh dunia berubah. Hanya dengan memegang tangan Hasan, Ratna merasa seperti sudah memiliki semuanya. Hasan juga tidak berkata apa-apa, hanya tatapan mereka yang berbicara. Namun di balik kebahagiaan itu, ada perasaan yang semakin berat di hati Ratna. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih indah? Ataukah ini hanya sebuah momen yang akan berlalu begitu saja? Part 4. Konflik tersisa. Ketidakhadiran yang mengganggu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ratna merasa hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering berbicara di telepon rumah, meskipun hanya sebentar. Ratna menunggu dengan sabar setiap kali bel rumahnya berdering. Setiap kali Hasan menelepon, hatinya melonjak bahagia. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Hasan semakin jarang menghubunginya, lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Ratna merasa seperti ada jarak yang tumbuh antara mereka. Saat melihat Hasan berjalan bersama teman-teman ceweknya, perasaan cemburu semakin membayangi Ratna. Dia mulai merasakan sesuatu yang tak enak di hati. Apakah ini berarti hubungan mereka sudah berakhir sebelum dimulai? Ratna mulai bertanya-tanya, apakah perasaan Hasan terhadapnya juga mulai berubah? Suatu sore yang sepi, Ratna menunggu di taman dekat sekolah. Hasan seharusnya datang untuk bertemu, namun hingga sore beranjak malam, dia tidak muncul.
Ratna merasa hatinya hancur. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Semua itu terasa begitu menyakitkan. Akhirnya, di tengah keramaian yang menghilang, Ratna mendapat surat dari Hasan. Bagian 5. Keputusan yang membuat hati retak. Ratna membuka surat itu dengan tangan yang gemetar. Surat dari Hasan. Di dalamnya tertulis kalimat yang membuatnya merasa dunia berhenti sejenak. Ratna, aku minta maaf. Aku tidak bisa terus melanjutkan ini. Ada seseorang yang lebih pantas untukmu. Aku harap kamu mengerti. Ratna merasa seperti sebuah pisau menembus hatinya. Semua impian yang dia bangun bersama Hasan, semua kenangan indah yang mereka ciptakan terasa hancur dalam sekejap. Bagaimana bisa Hasan yang dulu menggenggam tangannya begitu erat, kini begitu mudah untuk melepaskannya? Hasan tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya kata-kata itu yang terus berputar di kepalanya. Part 6. Ending perpisahan yang menyakitkan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Ratna masih merasakan kesedihan yang mendalam. Surat terakhir dari Hasan yang tertinggal di dalam tasnya selalu ia baca berulang kali, meskipun kalimat itu kini terasa begitu menyakitkan. Dia tidak pernah lagi melihat Hasan dengan cara yang sama, meskipun mereka masih bersekolah di tempat yang sama. Setiap kali berpapasan, Ratna mencoba untuk tidak menatapnya, meskipun hatinya ingin sekali berbicara, bertanya, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari berlalu, dan Ratna mulai menerima kenyataan bahwa hubungan yang pernah mereka bina hanyalah sebuah kenangan indah yang harus ia simpan dalam hatinya, jauh di sudut terdalam. Hasan dengan segala pesonanya telah memilih jalan yang berbeda. Ratna tidak pernah tahu apa alasan pasti di balik keputusan Hasan. Tetapi yang jelas, perasaan yang ia miliki tidak lagi disambut. Perasaan itu yang dulunya membuatnya berdebar-debar, kini hanya tinggal sisa-sisa kenangan. Waktu berlalu, dan Ratna pun mulai beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, walau sering kali teringat akan masa-masa ketika ia dan Hasan hanya saling bertukar surat. Suatu hari, Ratna berjalan melewati taman sekolah saat istirahat. Dia melihat Hasan duduk di bangku yang sama tempat mereka pernah duduk bersama. Kali ini, dia tidak sendirian. Ada seorang gadis yang duduk di sebelahnya, tertawa riang bersama, sementara Hasan tersenyum lebar, tampak begitu bahagia. Tiba-tiba, Ratna merasa hatinya tercekat. Sebuah rasa perih menyusup dalam dadanya, tetapi ia segera mengalihkan pandangannya dan melangkah pergi, berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihan yang masih ada di dalam dirinya. Pada malam itu, setelah pulang sekolah, Ratna duduk di kamarnya, memandang keluar jendela. Hujan mulai turun perlahan, mengalir di kaca jendela. Di atas meja belajar, sebuah kotak kecil berisi surat-surat dari Hasan masih tergeletak. Ratna membuka kotak itu, menatap surat-surat yang pernah mengisi hari-harinya dengan harapan. Dengan tangan yang gemetar, ia membaca satu persatu surat itu. Meski Hasan sudah tak lagi ada di sampingnya, kenangan itu tetap abadi, terukir dalam setiap kata yang pernah mereka tulis. Ratna tahu mungkin ini adalah bagian dari hidupnya yang harus ia lewati. Cinta pertama, meskipun berakhir dengan luka, tetap akan menjadi kenangan yang manis. Ia menyadari bahwa tidak semua kisah berakhir dengan bahagia, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Dan meskipun Hasan sudah memilih jalan yang berbeda, Ratna tidak akan pernah melupakan cinta pertamanya. Ia akan selalu membawa kenangan itu dalam hatinya, seperti surat-surat yang ia simpan rapat-rapat, sebuah bagian dari masa remajanya yang sederhana namun penuh makna. Dengan langkah pelan, Ratna menutup kotak surat itu dan menyimpannya kembali di lemari. Ia tahu, meskipun Hasan tidak pernah kembali, ia telah belajar tentang cinta dan perpisahan, dua hal yang akan terus ia ingat sepanjang hidupnya. Tamat.